Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Salina, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu teori tentang nasionalisme. Nasionalisme ini berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Bangsa itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu dalam pengertian antropologis sosiologis dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis sosiologis, bangsa itu adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri, dan masing-masing anggota persekutuannya hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Adapun yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Dalam pembentukan nation atau bangsa ini tersebut ada beberapa teori yang menyebutkan, yaitu teori pertama, teori kebudayaan atau kultur, yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Yang kedua yaitu teori negara atau stat yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara ditentukan oleh penduduk di dalamnya yang disebut bangsa. Dan yang ketiga itu teori kemauan atau will yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa karena adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Nasionalisme menjadi pusat kesetiaan tertinggi bagi mayoritas orang pada satu kebangsaan, baik bangsa yang sudah ada maupun yang baru diinginkan. Nasionalisme merupakan tindakan yang didasarkan terhadap perasaan akan kesetiaan pada negara yang dipergunakan untuk menggalang kekuatan dalam rangka mewujudkan negara nasional dengan tindakan patriotik. Nasionalisme yang muncul di Indonesia pada dasarnya sama dengan nasionalisme di Asia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia merupakan suatu bentuk dari reaksi atau antitesis terhadap kolonialisme yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah dan yang dijajah. Nasionalisme merupakan gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme bangsa Barat. Dalam konteks situasi kolonial, nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh situasi kolonial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab munculnya nasionalisme. Penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia ini tentu memiliki banyak pemicu. Munculnya nasionalisme di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor yang secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu pengaruh pertama yaitu pengaruh paham-paham modern dari Eropa atau liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang kedua yaitu pengaruh gerakan pan-Islamisme. Yang ketiga, pengaruh pergerakan bangsa terjajah di Asia. Dan yang keempat yaitu pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia. Sedangkan faktor internal yang mendorong munculnya nasionalisme yaitu yang pertama, timbulnya kembali golongan pertengahan, yaitu kaum terpelajar. Yang kedua, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan.
Yang ketiga yaitu pengaruh golongan peranakan, dan yang keempat yaitu adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia meliputi semua aspek kehidupan berupa semangat untuk memberdayakan ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya yang diwujudkan dalam bentuk perjuangan organisasi, pergerakan nasional yang moderat atau radikal, yang mau bekerja sama atau kooperatif, maupun tidak bekerja sama non kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia telah melewati begitu banyak berbagai proses serta tahapan, mulai dari pra-kemerdekaan, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Perkembangan nasionalisme di Indonesia sendiri dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama masa perintis, yang kedua masa penegas, ketiga masa percobaan, dan keempat masa pendobrak. Yang pertama yaitu masa perintis. Muncul pada tahun 1908 sampai 1927. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, salah satunya Budi Utomo, yaitu sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji. Budi Utomo sendiri ini memiliki program utama, yaitu mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sebab kala itu pemerintah kolonial sedang melakukan program edukasinya melalui politik etisnya. Yang kedua yaitu ada masa penegasan, di mana perkembangan nasionalisme di Indonesia pada masa penegas ini ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928, yang berisikan sebuah sumpah meliputi satu bangsa bersatu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada masa percobaan. Pada masa perkembangan nasionalisme Indonesia ini, bangsa Indonesia melakukan banyak gebrakan dengan bergabung dalam organisasi yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia, yaitu GAPI. Organisasi ini mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Namun kala itu pemerintah Indonesia untuk merdeka masih belum berhasil. Yang terakhir atau yang keempat yaitu masa pendobrak pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintah jajahan Jepang, yaitu kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 jatuh sebuah bom atom Amerika Serikat di Jepang yang dikenal dengan nama bom Hiroshima. Dari kejadian tersebut, Jepang mulai menyadari bahwa negara mereka mulai mendekat ke titik kekalahan. Begitu para pemuda Indonesia mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, para pemuda Indonesia langsung membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui berbagai macam perjalanan panjang dan perundingan, diputuskan bahwa Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi teori tentang nasionalisme, faktor penyebab munculnya nasionalisme dan nasionalisme di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.